Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman yang hadir di tempat ini. Izinkan saya, Jamla Fatil Sodo, memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana tetapi juga sering kita hindari, yaitu kapan terakhir kali Anda benar-benar memberi penghargaan kepada diri Anda sendiri atas kerja keras yang telah Anda lakukan? Pertanyaan ini penting bagi saya karena dalam banyak pengalaman kita begitu mudah untuk merayakan keberhasilan orang lain, tetapi justru abai terhadap pencapaian dan upaya diri kita sendiri. Nah, malam ini saya ingin menyampaikan satu gagasan yang menurut saya sangat relevan dengan kehidupan modern yang penuh tekanan, yaitu memberi sebuah self-reward yang bukanlah bentuk kemewahan, bukan pula tanda kemanjaan. Bagi saya, ini adalah strategi ilmiah yang membantu untuk menjaga motivasi, melindungi kesehatan mental, dan meningkatkan performa kita dari waktu ke waktu. Saya memandang self-reward ini sebagai sinyal sederhana yang kita kirimkan kepada otak bahwa usaha yang kita lakukan itu bermakna. Dalam kajian ilmu saraf, sistem penghargaan otak, terutama jalur mesolimbik yang berkaitan dengan dopamin, memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan positif. Ketika saya memberi diri sendiri sebuah penghargaan setelah menyelesaikan sebuah tugas, otak saya belajar mengkaitkan kerja keras dengan pengalaman menyenangkan. Nah, hubungan ini kemudian memperkuat motivasi untuk mengulang perilaku produktif tersebut di masa depan. Namun, self-reward bagi saya tidak hanya berkaitan dengan motivasi, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap kelelahan secara emosional atau burnout. Nah, karena kita hidup di era ketika tingkat burnout meningkat tajam, baik di kalangan pelajar maupun pekerja. Kemudian, memberi penghargaan kecil seperti mendengarkan lagu favorit, berjalan santai, menikmati hobi ringan, atau mengambil waktu tenang bukanlah bentuk pelarian. Saya melihatnya sebagai manajemen energi agar pikiran dan emosi tetap stabil sehingga saya dapat bekerja lebih fokus dan berkelanjutan. Dalam pengalaman pribadi saya menemukan 3 prinsip sederhana untuk membuat self-reward bekerja secara efektif. Yang pertama, penghargaan harus diberikan setelah kita menyelesaikan tugas yang jelas agar otak kita mampu mengkaitkannya dengan tindakan tertentu. Nah, yang kedua, bentuk penghargaan perlu memberikan rasa pemulihan, bukan sekedar distraksi yang akhirnya menambah stres. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, self-reward perlu dilakukan secara konsisten sehingga menjadi pola kebiasaan yang mendukung produktivitas kita dengan jangka panjang. Nah, di beberapa penelitian perusahaan di Indonesia juga menunjukkan bahwa sistem penghargaan baik yang bersifat finansial maupun non-finansial terbukti meningkatkan motivasi dan produktivitas ketika diberikan dengan terencana dan bermakna. Temuan tersebut sejalan dengan apa yang saya rasakan sendiri. Misalnya, setelah menyelesaikan proyek kuliah yang menegangkan, saya mengizinkan diri saya untuk berjalan santai, mungkin sekitar 2 jam bersama teman-teman saya. Terlihat sekilas sederhana, tetapi pengalaman kecil itu membuat suasana hati saya jauh lebih baik dan membantu saya kembali lebih fokus pada hari berikutnya. Dari situ saya belajar bahwa self-reward
bukan hanya konsep teoritis, tetapi praktik nyata yang membuktikan dampaknya kepada diri kita sendiri. Malam ini, saya ingin mengajak Anda melakukan sebuah eksperimen kecil selama 1 minggu. Cobalah menuliskan 3 bentuk penghargaan kecil yang akan Anda berikan kepada diri Anda sendiri setelah menyelesaikan suatu tugas penting. Jalankan dan rasakan bedanya. Apakah Anda merasa lebih bersemangat dan lebih produktif? Jika ya, lanjutkan hingga menjadi bagian dari ritme hidup Anda. Sebagai penutup, saya percaya bahwa self-reward bukanlah bentuk kesombongan, melainkan bentuk keterampilan untuk menghargai diri sendiri secara sehat. Ketika kita berani mengakui upaya dan pencapaian diri sendiri, kita sedang membangun hubungan yang lebih dewasa dengan pekerjaan dan kehidupan kita. Konsistensi dan keberhasilan jangka panjang tidak hanya dibangun dari kerja keras, tetapi juga dari kemampuan untuk menghormati proses yang membawa kita sampai ke sana. Sekian dari saya. Bila terdapat kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.